Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Mem berharap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Dan meskipun kita belajar dalam jarak jauh, Mem tetap berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar kimia dengan tema konsep mol. Di dasar kita pada hari ini, itu masih sama dengan materi kita sebelumnya, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu menganalisis hasil data percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai di persamaan kimia. Kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Kemudian, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ayo, masih ingat nggak gimana ciri-ciri reaksi kimia yang setara? Ya, betul. Ciri-ciri reaksi kimia yang setara yaitu mempunyai apa? Jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Nanti silahkan dibaca kembali ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, tiap benda itu sering diberi satuan untuk menyatakan jumlahnya. Misalnya, 1 lusin gelas itu sama dengan 12 buah. Kemudian, satuan yang lain misalnya, 1 galon air itu terdiri dari 19 liter. Kemudian contoh yang lain, 1 rim kertas itu setara dengan 500 lembar. Atau 1 kodi kain itu sama dengan 20 buah. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak yang sering kita jumpai yang diberi satuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan atom? Satuan apa yang digunakan untuk menyatakan jumlah atom atau molekul yang terlibat di dalam reaksi kimia? Ada yang tahu? Nah, dalam ilmu kimia, jumlah partikel atom atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia itu dijelaskan dengan jumlah mol. Jadi, mol merupakan satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Oke, lanjut. Nah, mol yang kita bahas di dalam pelajaran kimia ini itu sebenarnya mirip dengan tempat perbelanjaan yang sering kalian kunjungi, misalnya mall. Dibedakan ya. Kalau kita mengunjungi mall, di dalam mall mungkin kita bisa mengunjungi penjual pakaian, kemudian selain penjual pakaian juga ada supermarket, kemudian ada tempat bermain, ada tempat nonton, dan seterusnya. Nah, begitu juga halnya dengan jumlah mol yang akan kita pelajari pada hari ini. Ketika kita mengetahui jumlah mol, maka kita akan bisa mempelajari perhitungan-perhitungan kimia yang lain. Nah, namun pada materi kita hari ini, kita hanya membahas 2 saja. Jadi ada 4 ya konsep mol yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama nanti hubungannya dengan jumlah partikel. Kemudian yang kedua hubungannya dengan jumlah massa. Kemudian yang ketiga hubungannya dengan volume zat. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan kadar zat. Nah, pada hari ini kita hanya membatasi atau Memrosa hanya membatasi khusus materi hubungan mol dengan jumlah partikel, kemudian dilanjutkan dengan hubungan mol dengan volume zat. Karena mengingat waktu kita hanya
Nah, baik, seperti yang sudah Mem Rosa sebutkan tadi, bahwa ada 4 konsep mol yang akan kita bahas dalam materi ini. Namun, hari ini kita cukup membahas hubungan mol dengan jumlah partikel dan hubungan mol dengan massa. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Dapat kita lihat pada rumus berikut. Artinya, jika kita menginginkan atau ingin mencari jumlah mol, diketahui jumlah partikel, maka kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan X dibagi L. Sebaliknya, jika kita ingin mencari jumlah partikel, kemudian diketahui jumlah mol, maka kita boleh menggunakan rumus X sama dengan N dikali L. Di mana N itu adalah mol, jadi mol itu biasanya disingkat dengan N. Kemudian sedangkan L itu menyatakan bilangan Avogadro yang harganya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sedangkan X di sini itu adalah jumlah partikel. Contoh. Tentukan jumlah molekul yang terdapat pada 3 mol air. Nah, dari soal ini bisa kita lihat bahwa di dalam soal itu diketahui 3 mol air. Berarti yang diketahui adalah jumlah N. Sedangkan yang dicari adalah jumlah molekul, atau dengan kata lain jumlah partikel. Berarti kita gunakan rumus X sama dengan N dikali L. Nah, di soal tadi sudah diketahui bahwa air itu terdapat 3 mol, maka N-nya adalah 3. Sedangkan L itu adalah bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Maka dapatlah hasilnya 1,806 kali 10 pangkat 24. Nah, sekarang sebaliknya. Apabila yang diketahui di soal adalah jumlah partikel, tetapi kita ingin mencari mol. Jika jumlah molekul yang terdapat dalam air adalah 3,01 kali 10 pangkat 22, hitunglah jumlah mol H2O. Nah, berarti ini yang dicari adalah harga N. Oke. Kita lihat kembali rumus yang tadi. Kalau ditanya mol, berarti kita menggunakan rumus mol sama dengan X atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, di soal tadi diketahui bahwa harga X dari H2O atau jumlah partikel dari H2O sebesar 3,01 dikali 10 pangkat 22. Ditanya adalah N. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus. Harga X itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 22. Sedangkan L adalah bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka dapat hasilnya 1/2 kali 10 pangkat 1. Atau sama dengan 1/20. Ya, 2 kali 10. Sama dengan 0,05 mol. Maka dalam 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul H2O itu terdapat jumlah mol sebesar 0,05 mol. Sampai di sini bisa diikuti. Oke. Kita lanjut yang kedua. Hubungan mol dengan massa. Nah, jika kita ingin mencari jumlah mol, diketahui massa, maka
kita boleh menggunakan mol sama dengan jumlah massa dibagi dengan massa molekul, atau di buku lain mungkin juga dituliskan massa atau M per mR. Jadi massa molekul itu sama saja dengan massa molekul relatif atau mR. Jadi sama saja. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari massa diketahui jumlah mol, maka kita gunakan rumus massa atau gram atau M sama dengan N dikali massa molekul relatif. Ya, N sama dengan tadi mol, M adalah massa, ada juga yang menggunakan gram, sama saja. Kemudian MM di sini itu adalah massa molar atau massa molekul relatif. Ya, yang mana kalau terdiri dari satu atom, berarti yang kita gunakan AR. Sedangkan kalau lebih dari satu atom atau molekul, maka yang digunakan MR. Nah, MR ini bisa kita cari dengan cara menjumlahkan nomor massa. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik unsur, itu ada yang disebut dengan massa atom. Nah, itu adalah sama dengan harga AR. Paham ya sampai di sini? Nah, contoh. Hitunglah jumlah mol yang terdapat dalam 54 gram air jika diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Oke. Nah, untuk mencari jumlah mol apabila diketahui massa, kita gunakan rumus N atau jumlah mol sama dengan M per MR. Nah, MR itu bisa kita cari dengan cara menjumlahkan harga dari AR. Nah, sama seperti yang sudah kita lakukan di penentuan harga bilangan oksidasi, yaitu jumlah indeks dikalikan dengan massa atom relatifnya. Nah, massa atom relatif di soal sudah diketahui. Seandainya tidak diketahui, kalian bisa lihat di tabel periodik dengan menggunakan nomor massa. Nah, ini H2O, jumlahannya ada 2, makanya di sini 2 dikali AR dari H ditambah dengan 1 kali ARO, atau O di sini indeksnya 1, maka di sini 1 kali, atau langsung saja tambah ARO. Kita masukkan nilainya, ARH tadi 1, kemudian ARO sama dengan 16, maka didapatlah MR dari air itu sebesar 18 gram per mol. Nah, yang ditanya bukan MR, tetapi yang ditanya adalah jumlah mol. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi, N sama dengan M dibagi MR. M itu massa, di soal tadi sudah diketahui 54 gram, maka bisa langsung kita masukkan di rumus 54 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Dapatlah hasilnya 3 mol. Nah, dalam perhitungan kimia, jangan lupa satuan itu wajib ditulis. Nah, contoh yang lain. Sebaliknya, yang ditanya adalah massa, yang diketahui adalah mol. Berapa gram massa yang terdapat pada 3 mol besi jika diketahui ArFe atau besi adalah 56 gram per mol? Oke, kita lihat kembali rumus yang tadi, bahwa apabila kita ingin mencari massa diketahui mol, berarti kita boleh menggunakan rumus mol sama dengan M dikali MR. Oke. MR-nya tidak perlu kita cari lagi karena di sini hanya terdiri dari satu unsur atau atom, maka kita langsung gunakan AR. Jumlah Fe-nya hanya 1, jadi tetap di sini adalah 3 mol dikali 56 gram per mol. Dapatlah hasilnya 168
Contoh berikutnya. Berapa jumlah molekul yang terdapat dalam 18 gram glukosa atau C6H12O6 jika diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Nah, kalau kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, mungkin bisa dianalisis kembali soalnya. Yang ditanya jumlah molekul, tetapi yang diketahui adalah gram. Nah, dalam konsep mol ini, bisa saja beberapa konsep itu kita gunakan untuk menyelesaikan satu soal. Nah, berdasarkan soal ini, boleh kita perhatikan rumus berikut. Ditanya jumlah molekul, berarti itu hubungannya dengan yang pertama tadi, hubungannya dengan jumlah partikel. Kemudian, diketahui jumlah gram, berarti kita harus masuk ke konsep yang dua dulu. Jadi masuk ke hubungan mol dengan massa dulu yang kita pakai. Rumusnya tadi adalah jika diketahui gram, berarti mol bisa kita cari dengan membagikan massa dibagi dengan massa atom relatif atau MR. Nah, berarti kita cari dulu jumlah massa atom relatif dari glukosa. Nah, sama seperti tadi, MR glukosa itu bisa kita tentukan dengan mengalihkan indeksnya, nih indeksnya masing-masing dengan harga AR yang ada di soal. Maka C6H12O6, 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARH tambah 6 kali ARO. Silahkan diganti nilainya. C itu 12, kemudian H itu 1, kemudian O itu 16. Maka dapatlah hasilnya 180 gram per mol. Setelah dapat MR, kita sekarang tentukan jumlah mol. Tadi massanya 18 gram, berarti M-nya kita ganti dengan 18 gram. Kemudian MR-nya 180 gram per mol. Dapatlah hasilnya 0,1 mol. Yang ditanya tadi bukan jumlah mol, tetapi yang ditanya jumlah molekul. Berarti kita kembali lagi ke konsep yang pertama, yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel. Sudah kita dapat harga molnya 0,1, sekarang kita cari jumlah partikel. Berarti X sama dengan N atau jumlah mol dikali dengan L atau bilangan Avogadro. Maka 0,1 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka dapatlah hasilnya 0,602 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami. Baik anak-anak sekalian, nanti silahkan kalian kerjakan sendiri soal-soal berikut ini sebagai latihan. Ada beberapa soal yang sudah Mem siapkan. Silahkan dikerjakan di buku catatan atau di selembar kertas. Kemudian nanti hasilnya boleh difoto, kemudian dikirimkan ke Google Class yang sudah Mem siapkan. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Tetap semangat mengikuti PJJ. Kemudian pesan Mem, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, stay home. Dadah.